Selanjutnya adalah kegiatan pendidikan berkelanjutan. Untuk kegiatan pendidikan berkelanjutan ini di dalamnya itu ada mengenai penilaian untuk kognitif seperti simposium dan seminar. Untuk simposium dan seminar ini itu dilihat per wilayah. Kalau dia seminarnya untuk lokal, itu untuk pembicara dapat 2, untuk moderator dapat 1 SKP, peserta 1 dan panitia 1. Tapi kalau untuk nasional itu pembicara dapat 3, moderator dapat 2, peserta dapat 2 dan panitia dapat 2. Untuk internasional itu pembicara dapat 4, moderator dapat 3, pesertanya 3 dan panitianya 3. Tetapi waktunya itu minimal 4 jam. Ya, jadi kalau dia kurang dari 4 jam tidak bisa dapat SKP gitu, seperti yang kita harapkan seperti ini gitu. Untuk kegiatan e-learning itu bisa dalam bentuk teks, kuis dan soal. Ini pakainya modul, ini per modul biasanya ya. Dan begitu juga untuk video, penuntun belajar menggunakan video, kuis dan soal. Ini mendapat 3 SKP ya. Baik itu teks maupun dalam bentuk video. Sedangkan untuk pendidikan berkelanjutan yang sifatnya seperti pelatihan, ini kalau pelatihan ini kan waktunya panjang ini. Jelasnya dia tidak adalah cuma hanya 1 hari, pasti dia lebih dari 1 hari. Jadi ini kalau kita lihat 11 sampai 30 jam itu dia untuk pelatih itu bisa dapat 1, peserta 2, panitia 1. Sedangkan untuk 31 sampai 50 jam itu pelatih dapat 2, pesertanya dapat 3, panitianya dapat 2. Kalau dia 5 ini untuk nasional ya, yang lokal dan nasional. Untuk yang 51 sampai 80 jam, pelatihnya dapat 3, pesertanya dapat 4, panitianya dapat 2. Untuk 81 sampai 120 jam itu pelatih dapat 4, pesertanya dapat 5 dan panitianya dapat 2. Ini panitia dapat 2 terus ini. Untuk yang 121 jam sampai dengan 150 jam itu pelatih dapat 5, peserta dapat 6 dan panitianya dapat 2. Demikian juga yang sampai lebih dari 150 jam itu dapatnya 6 SKP. Pesertanya dapat 7, panitianya dapat 2. Tapi kalau dia level atau skopnya itu sudah sampai internasional, maka 4 sampai 8 jam itu dapatnya 6 ya untuk pelatih, dan untuk peserta 4 SKP, panitianya dapat 3 SKP. Untuk yang 8 sampai 12 jam pelatih dapat 7, peserta dapat 5, panitianya dapat 3. Dan lebih dari 12 jam itu pelatih dapat 7, peserta 6 dan panitianya dapat 3. Sedangkan untuk kegiatan workshop, kalau workshop ini jelas tidak mungkin sampai lama ya, paling ada 1-2 hari atau 3 hari paling lama. Kita lihat juga dari jamnya. Kalau jamnya 4 sampai dengan 10 jam workshop ini, maka dia dapat 1 SKP untuk pelatih, pesertanya 1 dan panitia 1. Dan untuk 11 sampai 30 jam itu pelatih dapat 1, pesertanya dapat 2 dan panitianya dapat 1. Dan untuk besaran SKP itu diberikan pelatih pada pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yang diakui, tidak bisa pula sembarangan ya. Jadi seperti misalnya JMPK, P2KS, P2KP, P2KT. Ini tergantung lamanya kegiatan atau pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan SKP ini sendiri yang sudah saya sebutkan tadi, baik itu seminar dan sebagainya, pelatihan maupun workshop, itu SKP itu yang dikeluarkan atau yang diterbitkan oleh organisasi. Kalau dia sifatnya nasional, internasional itu oleh PP. Ya. Kalau dia sifatnya lokal, regional itu yang dikeluarkan oleh PD. Jadi kegiatan ini kalau tidak ada SKP yang diterbitkan oleh PP ataupun PD, maka tidak diakui.
Tuh. Yang berikutnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini Ibu Bidan tidak mesti harus kita mengumpulkan misalnya untuk memberikan pelayanan atau untuk memberikan seminar dan sebagainya. Kita juga harus ada pengabdian kepada masyarakat. Dibuktikan dari mana? Dibuktikan dengan surat penugasan dan sebagainya atau SK. Ya. Kalau kita sebagai ikut dalam kepanitiaan atau kepengurusan terkait dengan pelayanan kebidanan kesehatan itu mendapat 0,25 per kegiatan. Bu, saya di dalam itu sebagai seksi konsumsi, enggak apa-apa Bu, dapat juga 0,25 SKP ya dapatnya per kegiatan. Ya. Tapi tidak semua, nanti pengabdian masyarakat nanti akan ada slide berikutnya. Itu akan kita sampaikan berapa jumlah SKP yang dikumpulkan untuk pengabdian masyarakat. Ya, maksimalnya berapa yang harus kita kumpulkan. Kita sebagai pengurus organisasi, karena pengurus ini kan tidak ada gajinya ya Bu, hanya pengabdian kita saja. Jadi kalau kita jadi pengurus di organisasi, baik itu ranting, kalau di ranting per periode kita dapat 2 SKP. Kalau di cabang kita dapat 3 SKP per periode ya. Kalau di daerah kita dapat 4 SKP, kalau di pusat dapat 5 SKP. Baru kalau kita ikut dalam kelompok kerja, itu dapat 2 SKP per periode. Baru sebagai pengurus UPBD Bidan Delima ini ya kan Bu ya, per kabupaten. Ada kabupaten, kota, baik itu di provinsi maupun pusat, dapat 2 SKP per periode. Bakti sosial bidan dapat 0,5 per kegiatan. Ikut dalam tim penanggulangan bencana atau tanggap darurat dapat 2 per penugasan. Untuk itu ibu-ibu kalau kita ditugaskan langsung minta surat tugasnya, SK-nya. Kalau bisa dibuktikan dengan foto-foto yang kita melakukan kegiatan itu. Ya, kita dapat 2 SKP. Baru tim audit maternal perinatal AMP, baru maternal perinatal death notification atau MPDN atau audit maternal neonatal surveillance response, ini mendapat 1 SKP per periode. Berikutnya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ini bagi ibu-ibu, ini saya yakin ini di Puskesmas juga sering melakukan ini ya. Kalau kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu kelompok maupun masyarakat, bisa juga di dalam pengajian maupun di dalam perwiritan, maupun di dalam kebaktian agamaan yang lainnya. Ini mintakan dalam bentuk surat tugas maupun SK, ibu dapat 0,25 per kegiatan. Baru penghargaan, misalnya penghargaan untuk tingkat institusi, kabupaten kota ini dapat 1 per kegiatan ya. Untuk provinsi dapat 2, untuk tingkat nasional dapat 3, untuk tingkat internasional dapat 4 SKP. Ibu ditugaskan sebagai tim penilai jabatan fungsional, ibu dapat 1 SKP per periode. Sebagai bidan koordinator dapat 2 per periode. Sebagai supervisi fasilitatif dapat 0,25 per kegiatan. Sebagai fasilitator bidan delima dapat 1 SKP. Sebagai bimbingan teknis oleh bidan di Kemenkes, Dinkes provinsi, Dinkes kabupaten kota dapat 0,5 per kegiatan. Sebagai vaksinator COVID, ini sekarang ini kan ibu-ibu ya, dapat 0,25 per kegiatan. Selanjutnya adalah pengembangan keprofesian. Untuk pengembangan keprofesian ada pula kegiatannya ya Bu Ibu ya. Untuk sebagai pimpinan di institusi pendidikan, misalnya menjabat sebagai direktur, wakil direktur, dia menjabat itu dapat 3 per periode. Untuk ketua jurusan atau kaprodi mendapat 2 per periode. Bu, lo kok untuk ini kok ada gitu ya. Sementara kan kita bidan memberikan pelayanan. Ibu-ibu, bidan ini kan tidak hanya bertugas di pelayanan, tetapi ada juga yang bertugas di pendidikan.
Jadi bagaimana teman-teman yang di pendidikan untuk memperpanjang STR-nya, maka dinilailah dari pengembangan profesi yang dilakukan oleh teman-teman di pendidikan yang tidak bisa mengumpulkan SKP dari pelayanan maupun dari dari apa tadi ya Bu ya, dari pendidikan berkelanjutan tadi. Dan pendidikan juga wajib diikuti oleh teman-teman di pendidikan. Oke. Selanjutnya, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya dia direktur rumah sakit, ini setara dengan eselon 2 ini, maka dia dapat 5 SKP per periode. Kepala puskesmas, ada juga teman-teman kita bidan yang kepala puskesmas, dapat 4 SKP. Untuk kepala seksi, eselon 4, dapat 3 SKP. Manajer keperawatan atau kebidanan, dapat 2 SKP. Kepala ruangan, pimpinan klinik dapat 1 SKP. Untuk pimpinan daerah, itu masuk dia di dalamnya eksekutif, legislatif, camat, lurah, kepala desa. Ada Bu bidan di situ, ada. Itu salah satu bidan itu kita yang di Tanah Karo itu, yang jadi Bupati Tanah Karo ya kan. Itu kan ibu bidan juga ya. Nah, itu dapat, kalau ibu itu masih lanjut di profesi bidannya, bisa dikumpulkan itu SKP-nya, dapat 5 SKP. Oke. Untuk membimbing mahasiswa, ya, membimbing mahasiswa baik itu laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, nah, ini disesuaikan dengan level pendidikannya. Kalau pendidikannya vokasi, nah, dia dapat 1 SKP setiap 3 mahasiswa. Kalau dia S1, di setara S1 profesi, D4 ya, S1 ke profesi, D4 plus profesi, dia dapat 2 SKP setiap 3 mahasiswa. Kalau dia pendidikan S2, dia dapat 2 SKP untuk 3 mahasiswa. Kalau dia S3 dapat 3 SKP. Ini tidak disebutkan ya berapa jumlah mahasiswanya. Tapi kalau dia sempat membimbing ke level S3, ini mendapat 3 SKP. Untuk asesor ataupun superior, ini dapat 2 untuk per periode. Selanjutnya, kalau tadi membimbing, ini sekarang menguji. Kalau tadi sudah dibimbing, maka dia menguji yang tugas laporan akhir, skripsi, tesis maupun disertasi tadi. Sama kalau dia pendidikannya vokasi yang D3, itu untuk 3 mahasiswa ya. Seluruhnya baik dia S1, S2 itu 3 mahasiswa. Kalau dia membimbing itu dapat 1 SKP. Kalau dia S1 tambah profesi ataupun D4 ke profesi itu dapat 2 SKP. S2 juga begitu, dapat 2 SKP setiap 3 mahasiswa. Sedangkan untuk yang S3 itu tidak disebutkan, hanya dapat kita 3 SKP. Ini yang pendidikan S3 ini saya rasa 1 pun sudah bisa dikatakan dia profesional untuk itu. Bisa menguji seorang mahasiswa S3 berarti kan levelnya udah tinggi. Berarti dia mendapat 3 SKP. Mengajar sebagai dosen tetap di suatu pendidikan kebidanan per tahun akademik, berarti 1 tahun itu dia dapat 2 SKP. Mengajar sebagai dosen tidak tetap, ada dosen tidak tetap ya Bu ya, itu misalnya kita diundang ke tempat lain sebagai dosen di sana, tapi dosen tidak tetap dapat 1 SKP. Menjadi narasumber di luar kegiatan pendidikan, di luar kegiatan dia bisa di luar pembelajaran ya Bu ya, diundang dia jadi pembicara. Misalnya juga bisa juga pendidikan itu sendiri mengundang dosennya untuk sebagai pembicara, bisa juga. Jadi kalau sifatnya lokal itu dapat 1 SKP per kegiatan, untuk tingkat nasional bisa dapat 2 SKP per kegiatan, untuk tingkat internasional mendapat 3 per kegiatan. Untuk mengajar sebagai dosen tidak tetap, kita mendapat 1 SKP per tahun akademik. Maksudnya kita mengajar ke institusi lain, tetapi status kita di situ adalah bukan dosen tetap. Dan untuk sebagai tenaga laboran, di pendidikan ada juga yang bertugas di labor sebagai tenaga laboran. Di situ, tapi laboran di institusi pendidikan kebidanan ya, ini mendapat 1 SKP per periodik.
Dan untuk menjadi narasumber di luar kegiatan pendidikan, jadi tidak dalam pengajaran, tetapi dia menjadi narasumber. Bisa juga di pendidikannya atau di luar pendidikan tempat dia bekerja. Kalau dia ini tingkatnya lokal dapat 1 SKP. Kalau untuk nasional itu dapat 2, sedangkan internasional mendapat 3 SKP. Penyusunan dokumen untuk yang dipublikasikan, itu misalnya ada menyusun dokumen untuk dipublikasikan, bentuk pedoman itu dapat 1 SKP, dalam bentuk standar dapat 1 SKP, dan untuk modul mendapat 1 SKP. Ini teman-teman, kita kemarin ada menyusun standar ya, standar SOP ya. Nah, kita dapat 1 SKP ya teman-teman ya untuk penyusunan itu. Oke, selanjutnya adalah mereview. Ada yang mereview jurnal atau buku. Ini mendapat 2 SKP. Baru yang menjadi CI, Clinical Instructor, ini kalau dia ikut menguji dalam praktek klinik kebidanan, dia mendapat 1 SKP per semester. Dan dosen tetap yang melakukan bimbingan klinik dan menguji di praktek klinik, ini mendapat 1 SKP per kegiatan per semester. Baru untuk penelitian dan publikasi, ini yang mau melakukan penelitian maupun publikasi, ini untuk jurnal yang berskala nasional terakreditasi, penulis utama mendapat 3 SKP, anggota dapat 2 SKP per artikel. Jadi 1 artikel kita bisa dapat itu nanti SKP-nya ya. Untuk nasional, yang jurnal nasional tidak terakreditasi. Nah, ini yang penulis utama dapat 2 SKP, yang anggota dapat 1 SKP. Untuk jurnal internasional terakreditasi, penulis dapat 4 SKP, anggota dapat 3 SKP. Sedangkan untuk internasional tidak terakreditasi, penulis utama dapat 3 SKP, anggota dapat 2 SKP. Ya. Per artikel ya ibu-ibu ya. Oke. Selanjutnya adalah presentasi hasil penelitian. Untuk penelitian ini, hasil presentasi ini ada yang sifatnya oral ya. Jadi oral ini ada yang lokal, nasional, dan internasional. Untuk yang lokal 2 SKP, nasional itu 3 SKP, internasional 4 SKP per makalah. Sedangkan untuk presentasi dalam bentuk hasil penelitian dalam bentuk poster, itu kalau untuk lokal 1 SKP, nasional 2 SKP, internasional 3 SKP. Kalau kegiatannya proceeding, misalnya ya, membuat proceeding, untuk yang nasional, penulis utama 2 SKP, anggotanya 1 SKP. Dan untuk internasional, penulis utama 3 SKP, anggota 2 SKP per artikel. Demikian juga untuk majalah. Nah, kalau misalnya penelitian kita bisa masuk ke dalam majalah. Peneliti, ya majalah, tapi hasilnya ini yang kita masukkan adalah penelitian. Bukan suatu penelitian. Penulis utama itu dapat 2 SKP, anggota 1 SKP. Kalau dalam bentuk laporan kasus, bisa aja ya membuat asuhan dan sebagainya, masuk dalam majalah boleh-boleh aja. Ini penulis dapat 1 SKP, anggota 0,5 SKP. Ya, jadi kalau dalam membuat artikel misalnya itu penulis dapat 1, anggota dapat 0,5. Kalau kegiatannya misalnya menulis dan menerjemahkan buku kebidanan, ini dapat 2 SKP per buku. Mengedit buku, penulis dapat 2 SKP, anggota dapat 1 SKP. Karya ilmiah populer, penulisnya dapat 1 SKP, anggotanya dapat 0,5. Dia ikut mengasuh rubrik di media massa, dapat 2 SKP. Editor, reviewer jurnal ilmiah, dapat 0,5 SKP per artikel. Jadi ini semua bukti-bukti fisik ini digunakan untuk pemenuhan SKP kita. Jadi ibu harus menyesuaikan, melihat di mana posisi kita sehingga berapa SKP yang kita dapat. Inilah yang kita kumpulkan bukti-buktinya ini tadi ya, untuk bisa kita nilai bisa sampai dengan 25 SKP atau tidak.
Tapi ingat tadi ada yang minimal, ada yang wajib ya, seperti MU misalnya, ada yang tidak minimal. Jadi bukti dokumen tadi ini mengikuti dokumen bukti ini mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bidan. Ini bisa merupakan catatan pelayanan yang ditandatangani oleh atasan langsung. Jadi tidak boleh bilang menolong melakukan pelayanan antenatal sekian orang. Tak ada buktinya, harus ada buktinya, ditandatangani oleh atasan langsung. Nanti akan kita sampaikan bagaimana laporan ibu yang ibu sampaikan kepada kami, ketua-ketua PC atau ketua ranting, dokumennya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ibu-ibu ya. Baru ada ijazah, baru kalau tadi sekolah ada ijazahnya ya. Kalau dia mengikuti pelatihan ada sertifikatnya, ada kalau dia mengadakan pengabdian masyarakat ada SK penugasan, penunjukan surat tugas. Baru kalau dia penelitian ada lembar abstraknya, lembar persetujuan, daftar pustaka, lembar konsultasi. Jadi kalau dia artikel ada artikelnya, draftnya, dummy table dan bukti poster dan bukunya yang harus ada. Oke. Ini bisa kita lihat ibu di dalam slide kita di depan. Ini adalah format rekapitulasi perolehan SKP. Kalau tadi saya sudah jelaskan ada merupakan kegiatan praktek profesi, itu ada ibu hamil dan sebagainya, itu yang memberikan pelayanan, itu SKP-nya boleh 0, minimalnya boleh 0. Kenapa boleh 0? Ya bisa aja ibu itu tidak di pelayanan, di pendidikan, maka SKP-nya diperoleh dari tempat yang ada hubungannya dengan pendidikan. Tapi kalau ibu-ibu berada di pelayanan, maka SKP yang ibu kumpulkan itu bisa maksimal 15. Walaupun pasien ibu banyak, jadi kita harus cuma hanya bisa mengumpulkan itu sampai 15 saja, ya. Baru untuk kegiatan berikutnya adalah kegiatan pendidikan berkelanjutan. Untuk pendidikan berkelanjutan ini kan tadi ada pelatihan seminar gitu ya Bu ya, ada simposium, ada pelatihan wajib. Pelatihan wajib itu ada 2 Bu. Yang wajib ya MU. Itu 2 SKP itu wajib ya. Ada pelatihan klinis, misalnya APN, PPGDON, PONET, CITIU, imunisasi, manajemen laktasi, resusitasi, pencegahan infeksi dan lain-lain sebagainya. Ini minimal, kalau dia kalimatnya minimal wajib ada. Wajib ada 2 SKP. Nah, kalau tadi misalnya kegiatan praktek profesi itu kan 0, itu 0 boleh nggak ada gitu. Kalau dia bekerja di pendidikan, tapi kalau dia ini yang pelayanan yang saya sampaikan tadi, seminar, midwife update, pelatihan klinis itu wajib 2. Dan yang wajib sekali harus ada itu tidak boleh tidak adalah MU. Oke. Jadi untuk pendidikan berkelanjutan ini minimal itu kita dapat 6. Minimal 6 SKP. Maksimalnya berapa? Maksimalnya itu 20 SKP. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana kita mengumpulkan bukti-bukti, maka ini saya berikan Bu format rekapitulasi perolehan SKP-nya. Jadi ini sudah lebih mengecil, mengerucut ya. Di dalam format ini sendiri kalau kita lihat itu yang A adalah kegiatan praktek profesi, itu yang kita berikan pelayanan. Ibu-ibu tadi ada yang memberikan pelayanan ya, misalnya ibu hamil, menolong ibu bersalin dan sebagainya. Itu Bu boleh 0. Loh kok boleh 0 Bu? Iya, karena ada teman-teman kita yang di pendidikan yang nggak bisa mengumpulkan di situ. Kalau mereka nggak bisa mengumpulkan di situ, yang ibu-ibu yang apa tadi, dia mengumpulkan di poin-poin yang lain ya. Jadi bisa ada penelitian, ada kegiatan pengabdian masyarakat atau pengembangan profesi dan sebagainya, di situ dia nanti mengisinya. Maupun kegiatan pendidikan berkelanjutan. Jadi ini maksimalnya Bu 15. Jadi kalau ibu tadi menolong persalinan dapat 5, ibu bisa kumpulkan, berarti ibu dapat 15 di situ. Tetapi apakah cuma cukup ini 15? Tidak.
harus ada kegiatan pendidikan berkelanjutan yang harus juga ini mempunyai poin untuk bisa menambah SKP kita. Ini minimalnya 6, Bu. 6, maksimalnya 20. Nah, apa saja yang 6 itu yang wajib atau minimal itu tadi. Kok minimal berarti harus ada ya. Yang pertama adalah seminar-seminar. Minimal Ibu kumpulkan aja 2 SKP untuk seminar itu. Ya. Tapi maksimalnya berapa? Harus ada 8 SKP. Baru yang satu lagi adalah pelatihan wajib. Ini kok udah wajib harus ya Bu ya. Tadi masuk minimal tetapi dia wajib. Itu adalah midwife update. Itu 2 SKP. Dan pelatihan klinis itu ada, boleh pilih yang mana pun boleh. Bisa APN, PPG-DON, PONET, CTU, imunisasi, resusitasi, manajemen laktasi, pencegahan infeksi, dan lain-lain. Ini Ibu bisa mengumpulkan minimal 2, maksimalnya 6. Jadi untuk pendidikan berkelanjutan ini ada 6 SKP minimal. Tetapi maksimalnya boleh kumpulkan 20 Bu. Kalau dia 20 aja bagi ibu-ibu yang di pelayanan, wow udah langsung dapat lah ini menjadi 25 SKP. Gitu ya. Nah, jadi ini tetapi nggak usah Ibu kumpul di situ, yang lain juga bisa Ibu kumpulkan lagi yang lain. Ini tadi kan ada pelatihan non klinis ya, itu masuk dalam kegiatan pendidikan berkelanjutan. Kalau dia ini tidak punya minimal Bu. Jadi kalau pelatihan non klinis itu misalnya pelatihan kepemimpinan, manajerial, ya, entrepreneur, BPK dan lain-lain, ini Ibu boleh kumpulkan maksimalnya 4. Jadi genaplah dia angkanya bisa sampai dapat 20. Ya. Selanjutnya kegiatan yang setelah kegiatan praktek profesi, kegiatan pendidikan berkelanjutan, maka yang C-nya adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Yang tadi saya katakan kalau setiap ada kegiatan kita dapat SK-nya, dapat surat penugasan di dalamnya, itulah Ibu kumpul-kumpul. Itu boleh minimal nggak ada Bu. Maksudnya minimalnya boleh 0, nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi maksimalnya ada 12, gitu ya. Oke. Baru kegiatan pengembangan profesi. Kegiatan pengembangan profesi bisa dapat 0. Kenapa bisa dapat 0? Karena bisa aja teman-teman yang di praktek yang di pelayanan nggak dapat mengisi ini, maka dia tidak ada kalimat minimal di situ. Jadi teman-teman yang di pendidikan yang bisa mengisi ini, untuk mengisi ini bisa dapat maksimalnya 10. Baru untuk penelitian dan publikasi juga bisa 0. Sama juga ya, sama yang di pendidikan aja yang yang mungkin sering untuk mengisi ini, jadi itu bisa dapat maksimal dengan 5 SKP. Jadi untuk perolehan ini perolehannya yang kita kumpulkan selama 5 tahun. Oke. Untuk itu kita lihat ada yang komponen tanpa minimal, ada yang minimal dan ada yang maksimal. Ini sebagai panduan kita. Kalau dia tanpa minimal berarti komponen ini boleh kosong. Kalau minimal maka perolehan SKP-nya harus dicapai. Kalau dia maksimal maka perolehan yang kita kumpulkan itu maksimal. Diperhitungkan hanya sampai di situ. Kalau berlebih tidak diperhitungkan. Gitu Ibu-ibu ya. SKP yang dihargai adalah SKP yang dikeluarkan oleh PP ataupun PDID. Ini tadi saya udah ungkapkan, nih sekali lagi kita sampaikan bahwasanya SKP itu adalah yang dikeluarkan oleh PD. Kemarin pernah sempat kawan kita dia fotokopi. Dia fotokopi sertifikat pelatihan kawannya. Dia nggak tahu kalau itu ada nomornya, gitu ya. Baru kita tanya kebenarannya oleh si pelatih, oleh si punya acara kegiatan itu. Ternyata tulisan namanya berbeda dan dia tidak pernah mengeluarkan yang seperti itu bentuknya gitu. Jadi dia tulis tangan namanya, padahal yang dari tempat pelatihan itu mengeluarkan namanya sudah dicetak gitu. Jadi berbeda ya. Ini jangan sampai terjadi seperti itulah. Seminar sekarang kan bisa banyak kita ikuti melalui online pun ada ya. Banyak balik kita sering share itu, kalau ada dapat dari PP kita share selalu pada anggota untuk bisa mengikuti kegiatan seminar-seminar
yang tidak bayar ya, jadi bisa dapat SKP di situ. Udah itu tadi seperti yang saya sampaikan, untuk pelatihan itu adalah pelatihan, tempat pelatihan ini yang diakui. Jadi tidak sembarangan juga tempat pelatihan. Jadi kalau misalnya tempat pelatihan itu ada JNPK, P2KP, P2KS, P2KP, P2KT dan sebagainya, ini bisa kita akui. Dan bahkan kemarin juga kita pakai dari tempat pelatihan untuk resusitasi itu kita minta dari IDAI ya. Baik, saya rasa ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan latihan untuk sesi berikutnya bagaimana cara menghitung perolehan SKP. Saya rasa ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.